Oke, baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana sih Facebook Ads itu bekerja ya. Mengapa saya ingin menjelaskan ini? Karena ini akan berkaitan dengan detail targetingnya. Ya, oke. Nah, contoh seperti ini. Iklan ini muncul setelah saya mengetikkan Google AdWords di kolom post. Anda bisa lihat di sini. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah saya suka dengan Google AdWords atau tidak? Ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika saya mengetikkan Google AdWords, maka iklan ini akan muncul. Ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, saya suka dengan Liverpool tapi saya tidak suka dengan Barcelona. Nah, ketika saya mengetikkan Barcelona, misalnya contoh seperti post ya. Syukurin misalnya ya. Barcelona kalah 3-0. Nah, saya melihatkan bahwa saya tidak suka dengan Barcelona, tapi ketika saya mengetikkan Barcelona, tiba-tiba muncul iklan Barcelona. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah advertiser itu rugi atau untung ketika iklannya tampil ke saya? Yap, tentu rugi karena saya tidak suka dengan Barcelona, tetapi iklan itu muncul ke Barcelona. Nah, untuk itulah kalau kita sebagai advertiser di posisi pengiklan itu sangat-sangat merugikan kita. Nah, untuk itulah kita harus tahu bagaimana cara membuat iklan kita tampil ke banyak orang tersebut dan benar-benar tertarget, yaitu dengan cara Nero ya. Bagaimana caranya? Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda. Oke, seperti ini ya. Katakanlah saya suka dengan katakanlah saya ingin mempromosikan baju bola Real Madrid ya. Tentu saya ingin mentarget orang-orang yang suka dengan Real Madrid. Saya tidak akan mentarget orang-orang yang tidak suka dengan Real Madrid ya. Mengapa? Karena kalau saya mentarget orang-orang yang tidak suka dengan Real Madrid, maka iklan saya akan boncos ya, atau iklan saya akan rugi. Oke ya. Nah, di sini caranya yaitu misalnya kalau kita mentarget misalnya suka dengan Real Madrid ya. Oke, Real Madrid misalnya ya. Oke, Real Madrid. Maka selanjutnya kita harus buat seperti ini, Nero. Neronya apa? Pemainnya bila perlu ya, Gareth Bale misalnya ya. Gareth Bale ya, ada ternyata. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, Anda bisa lihat di sana warna biru itu adalah Real Madrid, warna kuning adalah Gareth Bale. Jadi nanti iklan kita akan tampil di yang suka dengan Real Madrid dan suka dengan Gareth Bale. Otomatis ketika kita mempunyai atau iklan kita tampil ke orang yang suka dengan Real Madrid dan juga suka dengan Gareth Bale, maka bisa dikategorikan atau peluang kita untuk mendapatkan orang-orang yang benar tertarget itu sangat-sangat besar. Nah, untuk itulah kalau Anda mempromosikan sesuatu yang cukup seperti ini ya, saya yakin iklannya ya terkadang boncos ya, karena seperti tadi ya, saya tidak suka dengan Barcelona tapi saya mengetikkan kata Barcelona, otomatis iklan tersebut akan muncul ke saya kalau saya mengetikkan ini. Tapi kalau saya mengetikkan iklan misalnya yang tadi ya, yang tadi ya, nah maka iklan kita akan tampil ke orang yang suka dengan Barcelona dan suka dengan Gareth Bale. Seperti tadi, saya suka dengan Barcelona, saya juga suka dengan Messi. Otomatis saya pasti dikategorikan suka dengan Barcelona ya. Oke, seperti itu caranya ya. Saya sarankan Anda gunakan Nero Audience ya, karena dengan Anda menggunakan Nero Audience, maka Anda akan mendapatkan orang-orang yang benar-benar tertarget. Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda bagaimana sih konsep retargeting ads ya. Oke, di sini Anda bisa lihat ya, di sebelah kiri adalah website dan kemudian yang sebelah kanan adalah Facebook ads. Nah, ketika ada traffic yang datang ke website kita ya, maka kita bisa mentarget ulang atau retarget kepada orang-orang yang sudah berkunjung ke website ini. Contoh seperti ini, mereka berkunjung ke halaman ini yang warna biru, maka nanti iklan tersebut akan muncul ke mereka ya di sini ya. Nah, itulah itu adalah konsep dari retargeting. Jadi nanti ketika ada orang yang berkunjung ke website kita, baik kita menggunakan Facebook Ads, kemudian
direkam oleh Facebook, maka selanjutnya kita bisa mentarget ulang kepada orang-orang yang sudah berkunjung ke website kita. Apa sih fungsi dari retargeting ini? Retargeting ini fungsinya adalah untuk mengingatkan kembali kepada orang-orang yang sudah berkunjung. Apalagi jika Anda sudah membuat marketingnya, misalnya Anda menjual produk seperti ini ya, misalnya mainan harganya 200.000 ya, ketika mereka berkunjung ke website 200.000, kemudian tiba-tiba muncul iklan yang harganya 150.000 ya, kemudian cukup atau hanya hari ini ya, seperti itu, maka mereka biasanya akan take action untuk membeli produk Anda ya. Oke, seperti itu caranya ya. Nanti di video selanjutnya saya akan demonstrasikan kepada Anda bagaimana caranya. Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda penjelasan ya, apa saja tahapan ketika Anda ingin menggunakan iklan retargeting ya. Oke, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus mempunyai website ya. Anda bisa menggunakan WordPress, kemudian Anda install header and footer ya, install header and footer ya, plugin ya, install. Oke, plugin. Jadi plugin ini fungsinya untuk menyimpan kode pixel yang ada di Facebook. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kode pixel ya, kode pixel. Satu akun itu mempunyai pixel. Jadi satu akun ya, itu sama dengan satu kode pixel. Jadi kalau Anda menggunakan banyak kode akun ya, pastikan pixelnya juga berbeda-beda ya. Nah, ketiga yang terakhir adalah custom audience ya, custom audience ya, audience. Nah, ini adalah untuk merekam ya, merekam pixel tersebut ya. Jadi ini merekam di website ya. Oke, merekam traffic di website. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini yang Anda harus gunakan ya. Yang pertama, Anda harus mempunyai website. Kemudian yang kedua, kode pixel. Yang ketiga, custom audience. Ya, nanti saya akan demokan bagaimana cara menggunakannya sehingga Anda bisa membuat iklan retargeting. Baik, di video ini saya akan demonstrasikan kepada Anda ya bagaimana cara menanamkan kode pixel dan ya yang berada di WordPress install plugin kita ya. Oke, jika Anda tidak punya WordPress dan tidak tahu cara install header ya, Anda pergi ke YouTube saja ya, ke YouTube, kemudian Anda ketik saja WordPress ya, nanti secara otomatis ada training cara membuat WordPress. Kemudian Anda install header footernya ya. Caranya Anda klik di sini add new, kemudian Anda pilih header ya, header. Oke, header ya. Oke, di sini. Oke, di sini. Kemudian nanti di sini ya nomor 1. Nah, yang ini ya Anda install in folder, nanti secara otomatis di sini ya. Nah, lalu Anda pergi ke bagian setting ya, Anda klik di sini insert header and footer. Nah, disinilah kode yang Anda tanam di sini. Oke, Anda contohnya seperti ini ya. Ini sebenarnya kosong, tapi saya sudah menginstalnya. Nah, lalu Anda pergi ke account Anda, klik di sini ya. Lalu kemudian setelah Anda klik, kemudian Anda klik di sini Ads Manager ya. Oke, di sini. Oke, kemudian bagian pixel. Oke, di sana. Nah, ini adalah kode yang harus kita tanam ya. Nah, di sini kemudian add Facebook pixel di sini. Oke, kemudian ya, karena saya masih baru, create. Oke, kemudian sudah selesai. Oke, nah kita akan lihat di sini ya, Facebook pixel. Install manual, klik di sini. Kemudian Anda ambil kodenya ini ya. Kemudian Anda masukkan di sini ya. Oke, saya akan taruh paste di sana. Kemudian klik save ya. Nah, setelah Anda save ya, ya. Lalu Anda pergi ke bagian homepage-nya ya, di sini. Nah, Anda sudah di sini di sebelah kanan ini ya. Kita lihat. Nah, ini sudah aktif.
Ini artinya ya, bagaimana caranya? Caranya Anda pergi ke bawah, Anda install yang ini, install the Pixel Helper untuk Google Chrome. Saya menggunakan Google Chrome, Anda klik di sana, lalu install, nanti otomatis muncul di sini. Jadi ini untuk tujuannya untuk mengecek apakah pixel kita beraktif atau tidak ya. Klik di sini maka sudah aktif. Jadi inilah kode pixel kita. Ya, oke, seperti itu caranya. Silakan Anda praktek ya. Jika Anda mengalami kesulitan, silakan kontak saya. Oke, selamat sukses untuk Anda.